Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat gerobokan gokil semuanya. Sehat ya untuk hari ini ya. Nah sedulur semua, kemarin nih ya, Pak Ganjar Pranowo berstatement bahwa di era sekarang ini orang-orang ini takut bersuara, takut menyuarakan pendapat dan bla 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 lah. Nah, dalam momen tersebut, Bu Irma Suryani Caniago, Partai Nasdem itu mensetil balik ya. Tak hanya Pak Ganjar, aktor Dirty Ferry juga mendapat sentilan telak dari Bu Irma Caniago ya. Seperti apa sih videonya? Langsung saja ya, kita reaction bersama-sama video berikut ini. Tadi mungkin bisa dijelaskan. Ya sekarang banyak orang takut kok. Menjadi saksi takut. Ya enggak? Mau bicara takut gitu kan. Maka saatnya masyarakat tidak takut, dan yang nakut-nakuti jangan suka bikin takut. Karena yang nakut-nakuti itu jenisnya genderuwo. Untuk saksinya Pak, yang tadi Pak Ganjar sempat singgung. Ya kenapa? Saksinya memang ada yang tidak menolak akhirnya Pak ya, jadi saksi. Ada yang tidak menolak. Ada yang menolak akhirnya ya. Pemirsa, hari ini saya agak-agak lucu juga sih ya mendengar banyak orang yang merasa didatangi aparat, kemudian diancam, kemudian ada yang bilang juga kemudian diikuti oleh intel dan lain sebagainya ketika misalnya seseorang itu membela atau menjadi pendukung salah satu calon presiden. Saya salah satu orang yang paling berani ya bicara terkait dengan pilpres. Tapi saya nggak pernah tuh merasa diancam, nggak pernah juga merasa diikuti, apalagi merasa diintimidasi dan lain sebagainya. Nggak ada apa-apa memang. Dan nggak pernah ada yang namanya polisi, kemudian katanya yang tentara atau apalah yang sekarang ini suka digosip-gosipin melakukan penekanan kepada si A, si B, si C, si D misalnya. Saya kira menurut saya itu berlebihan karena saya nggak pernah merasa diperlakukan seperti itu. Saya bicara lebih keras, saya bicara lebih tegas, lebih kencang, tapi saya rasa nggak ada tuh yang begitu-begitu di Indonesia. Dan saya merasa kalau kita mau melakukan black campaign dengan menyatakan seolah-olah kita bicara A kemudian didatangi oleh aparat dan lain sebagainya, cukuplah gitu ya. Kita jangan membelah masyarakat, jangan menghadap-hadapkan masyarakat dengan pemerintah. Pilihan boleh beda, tapi persatuan dan kesatuan bangsa itu harus dijaga. Nggak juga ya, kalau kemudian misalnya si A yang menang, kemudian kita bisa menjadi kaya raya, atau si B yang menang, kemudian kita akan menjadi melarat. Nggak begitu. Jadi biarkanlah ya Indonesia ini dipimpin oleh orang yang betul-betul kemudian bisa membawa perubahan, bisa membawa kebaikan, bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Kenapa? Yang dilakukan Pak Jokowi sudah baik. Tentu Presiden ke depan harus melakukan hal yang lebih baik lagi dari Pak Jokowi. Dan itu hal yang wajar-wajar saja. Jadi kita sebagai anak bangsa, menurut saya, mari kita sambut Pilpres ini dengan riang gembira. Jangan ada caci maki, jangan ada fitnah, jangan juga ada black campaign. Indonesia harus kita jaga tetap di bawah Undang-Undang Dasar 1945, di bawah NKRI, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Salam persatuan Indonesia. Benar juga yang dikatakan oleh Bu Irma Suryani Caniago tersebut ya. Lawang era sekarang ini malah demokrasi yang kebablasan. Orang tiap hari maki-maki presiden, maki-maki Pak Jokowi itu sudah banyak ditemukan gitu dan nggak diapa-apain gitu. Rocky Gerung CS, Amin Rais CS, Egy Sujana CS, apa kabar dia orang itu? Sejak dulu berkata-kata kotor seperti itu gitu. Lah terus pendukung Abah Anies, Mas Anies kemarin-kemarin demo mengumpatkan kata-kata kasar, foto presiden di sobek-sobek dan lain sebagainya. Nyatanya aman-aman saja, nggak ada terjadi apa-apa gitu. Terus lagi Pak Butet yang merupakan pendukung Pak Ganjar Pranowo mengata-ngatain Pak Jokowi dengan sebutan binatang.
nyatanya juga tidak terjadi apa-apa. Jadi apa, takut apa gitu loh. Era sekarang ini malah era yang sudah kebablasan cara berbicaranya. Demokrasinya sudah kebablasan. Kalau tidak ada monster yang namanya Jokowi, mungkin kita tidak akan berpikir bagaimana membangun kreativitas pergerakan. Bicara soal kampus yang peduli. Gara-gara Jokowi, hari ini guru-guru besar muncul. Bicara lebih lantang daripada mahasiswa. Bagi saya itu kesyukuran baru yang harus dinikmati. Tinggal kapan ini menjadi kuat, menjadi lebih besar dalam meruntuhkan rezim yang bermasalah. Saya ingin juga menyentil nih ya, banyak sekali sekarang para akademisi, juga para pengamat politik yang justru berubah bentuk dan wujudnya menjadi bagian dalam kegaduhan-kegaduhan politik karena berpihak. Nah, sebaiknya akademisi bersikap netral, memberikan kajian ilmiah, solusi bagaimana Karena akademisi itu juga berpihak pada salah satu paslon terkait dengan dugaan kecurangan dan lain sebagainya. Carikan solusinya, jangan justru ikut bermain di air keruh ya. Nah, ada juga seperti yang diributkan oleh netizen hari ini, film Dirty Food yang kemudian diplesetkan menjadi film Dirty Provocator. Saya kira sebagai akademisi, 3 orang tersebut sebaiknya bersikap netral, fair, ya, tidak menjadi pendukung salah satu. Nah, jadikanlah Indonesia ini lebih baik dengan ilmu yang dimiliki, sehingga tidak menghadap-hadapkan rakyat dengan rakyat dan juga tidak menghadap-hadapkan rakyat dengan pemerintah. Jadilah akademisi yang betul-betul menjadi soko guru bagi masyarakat. Jangan kemudian malah membuat kegaduhan-kegaduhan politik. Sekali lagi saya ingin sampaikan kepada para politisi, para akademisi, para pengamat politik, ya. Yuk kita sama-sama jaga Indonesia ini dengan apa yang bisa kita lakukan, ya. Karena kita mencintai Indonesia, bukan untuk meruntuhkan Indonesia. Apapun yang terjadi, Indonesia tetap harus sejahtera, harus rukun, harus damai. Karena kita hanya mengisi kemerdekaan ini. Kita bukan orang-orang yang punya hak untuk merusak Indonesia ini. Sekali lagi, salam keindonesiaan. Mudah-mudahan Realcon dan Quickcon bisa memuaskan hati kita semua. Apapun yang terjadi, pilihan politik yang berbeda tidak harus membuat kita saling cakar-cakaran.